Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan saya Susiati Pamungkas, NIM PPG 2200103923156062. Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rengel yang beralamatkan di Jalan Raya Banjaragung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menulis teks resensi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 11 MIPA 4. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen dalam pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bu Susi di sini akan mengecek kehadiran kalian ya. Adakah dari anak-anakku yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa? Satu Putri. Sakit ya di situ ya keterangannya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai di sini, Bu Susi ingin bertanya pada kalian, ya. Apakah kalian sudah melakukan kegiatan literasi pada minggu-minggu ini? Sudah? Kira-kira literasi apa itu? Oh, buku fiksi. Buku fiksi berjudul apa, Habibi, yang dibaca? Bumi, karya Terelie. Bumi, karya Terelie. Ada lagi? Gong Smash. Ya, Gong Smash itu merupakan buku baru ya. Dari karyanya Bolagong. Bagus sekali ceritanya di situ. Ya, ternyata kalian sudah membaca buku fiksi. Kemarin ada tugas membaca dari Bu Susi ya, yang saya berikan buku fiksi yang sudah saya bagi pula dalam bentuk kelompok kemarin. Sudah selesai membacanya? Sudah. Kalau kalian sudah selesai membaca, berarti kalian sudah mengetahui isi dari buku tersebut. Ya, berarti nanti kalian sudah bisa memberikan suatu ulasan terhadap buku yang kalian baca. Ya, berbicara mengenai ulasan, kita ingat lagi pembelajaran pada waktu yang lalu kita belajar mengenai apa? Ulasan tentang apa? Ya, Wika, apa Wika? Iya, mengenai teks resensi. Tetapi kemarin belajar mengenai apa? Mengenai teks resensi tersebut? Mengenai struktur, kaidah. Iya, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan ya. Masih ingat mengenai struktur dan kaidah kebahasaan? Masih, jika masih, nanti saya akan memberikan tantangan kepada kalian ya. Nanti saya akan menayangkan sebuah video ulasan resensi untuk mengingat kembali tentang apa struktur dan kaidah kebahasaan ya. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, maka pada hari ini belajar mengenai teks resensi. Mengapa kita perlu belajar untuk menulis teks resensi? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Nia. Agar kita bisa berpendapat atau mengapresiasi suatu karya sastra yang berupa buku. Iya, betul, bagus sekali. Agar kita bisa berpendapat atau mengapresiasi suatu karya sastra yang berupa buku. Ya, sebelum kita menulis teks resensi, di sini kita akan membaca terlebih dahulu kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi pembelajaran menulis resensi. Ya, di mana kompetensi dasarnya tersebut menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda.
Kemudian yang 4.17 mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Yang mana KD 3.17 kemarin sudah kita pelajari menganalisis kebahasaan resensi ya. Kemudian hari ini kita akan belajar mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Pada minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu buku fiksi ya. Itu tadi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.17 menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Itu untuk indikatornya. Kemudian di mana dari kompetensi dasar dan indikator tersebut di dalam materi ini mempunyai tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda serta terampil mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca dengan baik dan benar. Karena hari ini kita akan belajar mengonstruksi sebuah resensi, berarti hari ini kita belajar menulis sebuah resensi dari buku fiksi. Begitu. Sebelum kita menulis teks resensi, kita akan melihat tayangan video ulasan resensi terlebih dahulu ya. Sudah siap? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan namaku Rahmalika Marajota. Di kesempatan kali ini, aku akan meresensi sebuah buku yang berjudul Jangan Menyerah, karya Susiati Pamungkas. Dalam buku ini terdapat 8 kisah cerpen yang dimana setiap kisah dari cerpen-cerpennya diangkat dari kisah nyata yang masih erat ceritanya dengan kehidupan sang penulis. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh CV Lestari Nusantara di Kota Malang. Tebal buku ini adalah 90 halaman dan kalian bisa mendapatkannya dengan harga Rp45.000 setiap buku. Sekilas tentang Susiati Pamungkas, penulis dari buku ini, beliau lahir di Tuban pada 22 November tahun 1985. Setelah melalui pendidikannya di Universitas Negeri Surabaya, kini beliau mendedikasikan jasanya sebagai seorang guru di salah satu sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Tuban. Beliau juga pernah meraih penghargaan, yaitu 10 besar penulis paling baik untuk sekali dan programnya di Kota Tuban. Sedikit ulasan, buku ini memiliki keunggulan di mana sasaran pembacanya tidak terbatas usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Kenapa? Karena amanat yang terkandung dalam buku ini akan sangat menginspirasi para pembaca supaya tidak menyerah untuk menggapai impian dalam hidup. Sedikit kelemahan tentang buku ini terletak pada gaya bahasanya, karena beberapa kalimat yang dituangkan dalam buku nasihat atau perbincangan menggunakan bahasa Jawa. Sebenarnya hal ini bersinergi positif karena ikut melestarikan budaya Indonesia, namun akan berdampak negatif bagi para pembaca yang bukan berasal dari daerah Jawa. Mungkin beberapa dari mereka tidak mengerti arti ataupun amanat yang tersurat dalam buku ini. Itu tadi resensi tentang buku yang berjudul Jangan Menyerah, karya Susiati Pamungkas. Bye-bye. Ya, itu tadi ulasan video buku Jangan Menyerah ya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh presensi tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bunga? Videonya mengenai ulasan buku Jangan Menyerah karya Susiati Pamungkas. Bukunya ini dapat memotivasi pembaca untuk tidak menyerah dalam menggapai cita-citanya. Ya, betul, bagus ya.
Ini tadi adalah ulasan buku Jangan Menyerah. Ini karya saya sendiri ya, Susiati Pamungkas. Jadi di sini isinya mengenai apa? Untuk memotivasi para pembaca untuk tetap berusaha, tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian dan jangan pernah menyerah. Kalau jika kalian belum pernah membaca buku ini, bisa kalian baca di perpustakaan SMA Negeri 1 Rengel. Begitu ya. Ya baik, setelah kita melihat ulasan video resensi Jangan Menyerah ini, saya akan memberikan tantangan kepada kalian menyusun kembali apa yang disampaikan dalam video tersebut. Di sini saya menyajikan sebuah teks ya. Tetapi sebelum kita menyusun, kita terlebih dahulu melaksanakan ice breaking biar tidak tegang ya. Sudah siap? Siap. Ya baik. Perhatikan saya, jika nanti saya mengatakan Bu Susi berkata, misalnya Bu Susi berkata angkat tangan kalian, kalian harus mengangkat tangan kalian ya. Jika nanti saya tidak berkata Bu Susi berkata begitu, nanti kalian jangan melaksanakan perintah dari saya. Paham maksud saya di sini? Paham. Jika nanti kalian tidak konsentrasi, tetap bergerak, ketika saya berbicara tidak ada Bu Susi berkatanya di sini, berarti nanti kalian maju untuk mendapatkan tantangan dari saya. Begitu ya? Paham ya? Paham. Baik, saya mulai di sini. Konsentrasi. Bu Susi berkata, angkat tangan kiri kalian. Masih konsentrasinya bagus ya. Angkat tangan kanan kalian. Iya, Fitri, silakan ke depan Fitri ya. Kurang konsentrasi mungkin Fitri tidak sarapan pagi ini. Satu lagi ya. Satu lagi. Bu Susi berkata, letakkan tangan kiri kalian. Angkat tangan kanan kalian. Iya, Wika sekarang silakan ke depan Wika. Ya, sudah cukup, ternyata kalian kurang konsentrasi. Yang maju di sini nanti akan mendapatkan tantangan dari saya untuk menyusun ya dari ulasan video yang kalian lihat tadi, begitu ya. Di sini saya akan menyajikan sebuah teks yang saya potong mengenai ulasan video atau resensi Jangan Menyerah. Ini Fitri terlebih dahulu ya. Silakan disusun. Silahkan Fitri berdiri di sini sebentar. Saya koreksi ya, kita evaluasi di sini. Ini sudah urutan yang pertama, ada judulnya, terus kemudian ada identitasnya, identitas dari pengarang, ya, dari identitas dari buku. Kemudian pendahuluan, isi, ada keunggulan, kelemahan, sudah urut di sini. Terus yang terakhir yaitu penutup. Sudah betul ya, di sini ada judul resensi, data identitas buku. Judulnya berjudul dengan buku Jangan Menyerah. Di sini karangan atau penulisnya Susiati Pamungkas. Ada pendahuluan, isi, keunggulan, kelemahan, dan penutup. Tolong Fitri dijelaskan untuk struktur teks resensi ini. Untuk yang pertama yaitu judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi teks resensi yang dibuat. Iya. Pada yang kedua ini identitas buku, berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dan juga tebal buku. Iya. Dan yang ketiga yaitu pendahuluan resensi, meliputi memperkenalkan pengarang dan tujuan pengarang untuk membuat resensi.
atau Iya. buku novel. Iya, betul. Dan yang keempat yaitu isi. Di isi itu ada keunggulan dan kelemahan dari buku yang telah diresensi. Dan yang terakhir yaitu penutup, berisi tentang alasan mengapa buku tersebut dibuat dan kepada siapa buku tersebut ditujukan, serta topik dan sarannya yaitu buat kritik itu Oh iya, agar kepada penulis. ya, terima kasih, betul ya. Silahkan kembali ke tempat duduk, Fitri. Fitri di sini sudah betul karena sudah menyusun struktur teks resensi dengan benar melalui judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi, keunggulan, kelemahan, dan terakhir yaitu penutup. Sekarang Wika, silahkan ke depan. Wika, tolong dijelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan ya, kaidah kebahasaan dari teks resensi. Jadi kaidah kebahasaan teks resensi itu ada 3. Yang pertama menggunakan konjungsi. Konjungsinya pun dibagi menjadi 3, yaitu konjungsi temporal. Di sini ada kata Mana? Ditunjukkan? hari ini, terus Hari ini konjungsi menyatakan penerang ada waktu. kata iyalah, dan Iya. konjungsi penyebab ada kata menyebabkan dan berdampak. Iya, Yang kedua betul. menggunakan pernyataan yang berupa saran. Di sini Saran. ada kata sebaiknya dalam kalimat wajib kita miliki untuk memotivasi diri. Iya, Dan yang betul. ketiga menggunakan kata serapan, yaitu ada kata khususnya dan khas. Iya, betul. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat, Wika. Ternyata kalian sudah bisa mengingat kembali mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi dengan benar ya. Kita berikan tepuk tangan kepada Fitri dan Wika. Baik, jika kalian sudah mengingat kembali mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi, berarti nanti saya yakin kalian bisa menulis sebuah teks resensi, begitu ya. Bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menulis sebuah teks resensi? Ada yang tahu bagaimana cara menulis teks resensi? Iya, Fitri. Menemukan buku yang akan diresensi. Iya, terus. Yaitu mencatat identitas buku. Betul. Yang ketiga membaca buku dengan teliti. Membuat ikhtisar buku. Iya. Dan yang kelima membuat isi resensi. Dan yang keenam membuat sebuah kesimpulan dari buku yang akan diresensi. Iya, betul sekali ya. Saya akan sedikit memberikan penguatan bagaimana cara menulis teks resensi di situ. Betul apa yang disampaikan oleh Fitri tadi. Diperhatikan? Bagaimana cara kita untuk menulis teks resensi? Di sini yang pertama tadi Fitri mengatakan menentukan buku yang akan diresensi, begitu ya. Jadi seperti halnya kemarin kalian sudah membaca tugas dari saya untuk membaca buku fiksi, itu nanti yang akan kalian resensi. Terus kemudian mencatat identitas buku, ya. Di mana letak identitas buku tersebut? Ikuti apa saja bagiannya? Iya, judul, pengarang. Iya, betul ya, nama penerbitnya, terus tahun terbit, tahun cetak, jumlah halaman, begitu. Harga bukunya jika ada diterangkan di situ. Terus kemudian yang ketiga, membaca buku dengan teliti. Kalian sudah membaca buku dengan teliti ya yang kemarin pada minggu yang lalu. Kemudian membuat ikhtisar buku. Di sini menulis gagasan yang dianggap penting ya, dianggap penting. Terus kemudian apa? Membuat isi resensi. Yang mana isi resensi tadi menentukan judul resensinya, membuat ringkasan garis besarnya, memberikan penilaian buku yang meliputi apa? Kelemahan buku tersebut. Yang jelas nanti jika menulis teks resensi kita harus menggunakan apa? Kebahasaan yang tepat, yaitu sesuai dengan kelengkapan EYD dan sistematika resensi. Begitu ya. Selanjutnya setelah menulis isi resensi apa? Kita membuat sebuah simpulan ya, kemukakan apa yang diperoleh dari buku yang diresensi dan imbauan kepada pembaca apakah buku itu layak dibaca atau tidak ya.
Sudah jelas di sini? Ada yang tanyakan? Tidak? Jika tidak, berarti kita siap untuk menulis teks resensi ya. Silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang sudah saya bagi kemarin. Silahkan lebih cepat, lebih baik. Ayo kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siapa saja kemarin? Buku fiksinya juga dibawa sekalian ya. Silakan dibawa bukunya. Jika sudah berkumpul dengan kelompoknya, saya akan membagikan LKPD, di mana nanti di LKPD ini ada berupa perintah atau petunjuk bagaimana cara menulis resensi. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kita perhatikan di situ, silahkan dibuka untuk LKPD-nya. Langkah-langkah menyelesaikan lembar kerjanya bagaimana saja di situ. Yang pertama apa? Bacalah buku fiksi ya. Buku fiksi tersebut sudah saya berikan pada pertemuan minggu yang lalu yang sudah kalian baca. Ada buku fiksi Gong Smash, kemudian Si Anak Pelangi, Si Anak Spesial, terus kemudian Bumi dan Negeri Para Bedebah di situ. Ya, terus selanjutnya apa perintahnya di situ? Iya, tulislah ikhtisar buku fiksi tersebut dan diskusikanlah bersama kelompokmu. Jadi, minggu kemarin kalian sudah membaca buku fiksi tersebut. Kalian mengingat kembali, mencatat ya pokok-pokok yang penting ya dalam buku tersebut. Kemudian kalian diskusikan untuk bahan menulis resensi, begitu ya. Selanjutnya iya. Ya, di sini kalian diharuskan membuat kerangka karangan teks resensi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan seperti tadi, ya, paham ya? Dan ini secara individu, tidak kelompok lagi, begitu. Dan nanti menulisnya harus menggunakan aplikasi Canva, ya. Dan terakhir apa di situ perintahnya? Ya, yang terakhir perintahnya yaitu mengunggah hasil teks resensi kalian di Instagram kelas. Sudah paham? Ya. Jika sudah, silahkan kalian berdiskusi. Saya akan memberikan waktu 10 menit ya untuk berdiskusi tentang buku fiksi yang kalian baca kemarin. Silahkan berdiskusi apa saja poin-poin yang terpenting dalam buku yang kalian baca. Ya, silahkan dicatat ya pokok-pokok poin terpentingnya yang kalian baca itu apa saja. Ditulis ya. Nanti biar enak kalian bisa di sini bisa menulis teks resensi dengan secara berurutan ya. Sudah jelas ya, tidak ada yang tanyakan di sini? Sudah. Di sini nanti saya tidak hanya sekedar menilai hasil karya kalian, tetapi juga keaktifan kalian dalam berdiskusi saya akan menilai. Ya, bagaimana kelompok ini? Sudah ada poin-poin penting yang dicatat untuk bahan menulis resensi? Apa saja? Identitas bukunya begitu. Terus apa lagi? Ditulis aja di sini, ditulis. Iya, ditulis. Biar nanti enak. Silahkan didiskusikan dengan temannya ya, ditulis saja. Kalau tidak ditulis nanti akan kesulitan. Kelompok ini bagaimana? Sudah berdiskusi untuk bahan menjadikan resensi melalui buku Gong Smash ya.
Apa saja yang kalian temukan di buku Gong Smash ini? Kisah perjalanan hidup. Kisah perjalanan hidup si penulis ya, Golagong di sini ya. Bagus tidak ceritanya? Iya, sangat bagus sekali. Sangat menarik. Bagaimana, sudah selesai untuk mencatat poin-poin terpenting dari buku fiksi yang kalian baca? Jika sudah, kalian melanjutkan ya untuk membuat kerangka teks resensi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi yang benar. Begitu ya. Saya akan memberikan waktu 20 menit untuk menulis teks resensi dari buku fiksi yang kalian baca. Jangan lupa menulisnya di aplikasi Canva ya. Tidak ada kesulitan untuk membuat resensi melalui aplikasi Canva kan? Ya, sudah tidak. Tidak ya? Sudah bisa semuanya menggunakan aplikasi Canva ya? Kelompok ini sudah sampai mana menulis teks resensinya? Di bagian apa? Identitas sudah? Sudah sampai isi sudah? Sudah. Oh sudah. Tinggal kesimpulan. Tinggal kesimpulan. Sudah atau belum nih ya diunggahnya? Sudah. Silakan untuk diunggah. Ini baru satu yang masuk di Instagram kelas. Kurang 5 menit lagi, silakan diunggah di Instagram kelas kalian. Kita lihat bersama-sama, saya akan sedikit memberikan penilaian tentang menulis, hasil penulisan kalian, yaitu teks resensi yang kalian baca, berdasarkan buku yang kalian baca kemarin. Baik, saya akan memberikan penilaian dari resensinya ini. Siapa, miliknya siapa ini? Wika ya. Wika di sini membaca buku Si Anak Pelangi. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar untuk penulisan teks resensinya. Ini ada yang pertama apa? Identitas. Sudah ada identitasnya ya di sini ya. Sudah betul, ada judul penulisnya, penerbitnya, tahun terbit. Terus kemudian apa? Pendahuluan.
berkisah tentang Rasuna sebagai tokoh utama dalam novel ini membawa kita terhanyut dalam kenangan indah persahabatan masa kecil. Ini tentang pendahuluan dari resensi Si Anak Pelangi. Terus kemudian yang menarik ini isinya yang meliputi apa? Kelebihannya ya yang menarik dari buku Si Anak Pelangi yaitu sesuai dengan premisnya di mana tentang pelangi yang terdiri dari beberapa warna, maka tidak hanya membahas tentang karakter utamanya ras, namun juga kehidupan yang dialaminya yang penuh warna, karena tinggal di lingkungan yang sangat beragam. Terus ini berbeda dari buku ke-6 sebelumnya, sesuai judulnya yang spesial dari buku ini masih kelebihan ya. Ini ada kekurangan atau kelemahannya. Kekurangan dari buku ini jelas digambarkan oleh penulis adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di daerah terpencil. Ini kekurangan dari buku yang dibaca oleh Wika. Yang ini kekurangannya. Terus kemudian ini penutupnya, ada penutupnya. Cerita ini ialah cerita yang sederhana tetapi kompleks akan makna. Saya yakin 90% cerita yang ada di buku ini memang benar-benar di negeri ini. Buku ini sangat cocok untuk dibaca semua kalangan. Iya, sudah betul, ini penutupnya. Untuk kaidah kebahasaannya dari segi penulisannya juga sudah betul sesuai dengan EYD ya di sini ya. Tadi untuk kebahasaannya meliputi apa saja? Iya, menggunakan konjungsi. Di mana ini Wika konjungsinya? Bisa menunjukkan Wika konjungsinya di mana ini? Kata hubung. Apalagi tadi ada konjungsi, terus kemudian ada penggunaan pernyataan yang berupa saran. Ya, ada di situ tadi di bagian terakhir. Memang ini cocok untuk dibaca. Terus kemudian apalagi? Menggunakan kata-kata serapan. Adakah di sini kata-kata serapannya? Khususnya ini ada ya. Ini ada kata serapan khususnya. Iya, ini dari Wika. Sudah betul. Ini tadi dari Habibi kalau tidak salah tadi ini ya. Nah, seperti ini saya lihat kalau dari sini ini kelihatannya sudah ada identitas di atasnya, kemudian ada pendahuluan, isi buku, kelebihan dan simpulannya di sini. Tetapi seperti ini tidak bisa dibaca dengan jelas karena terlalu kecil, begitu ya Habibi ya. Nah, saya kira kalau kalian sudah menulis dengan benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan sudah bagus, sudah tepat. Hanya saja tadi ada beberapa penulisannya tidak bisa dibaca kalau ditulis dengan huruf yang kecil begitu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kalian. Berarti kalian sudah memahami bagaimana cara menulis teks resensi dengan baik dan benar. Sesuai apa? Sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya begitu. Ya, karena waktu kita sudah habis, saya ingin dari kalian memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Silahkan ke depan. Iya, silahkan ke depan. Memberikan refleksi. Saya di sini akan memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang menulis resensi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya berupa judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian kaidah kebahasaannya
yaitu yang pertama menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, dan konjungsi penyebab. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang berupa saran di bagian akhir esensi. Dan terakhir, menggunakan kata-kata serapan. Pembelajaran pada hari ini sangatlah menyenangkan karena kita dapat menulis resensi secara baik dan benar. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya, saya senang sekali karena kalian sudah bisa memahami atau bisa menulis teks resensi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Begitu ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, silahkan kalian mempelajari mengenai apa untuk selanjutnya? Mengenai apa itu? Selanjutnya materi pembelajaran yang akan datang, silahkan dipelajari di rumah ya. Setelah resensi kita akan belajar drama ya. Ya, kita akan belajar drama. Jadi materi drama nanti silahkan kalian baca terlebih dahulu di rumah, begitu ya. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.